Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Habibah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian semuanya harus tetap semangat. Anak-anak, sebelumnya Bu Habibah sudah menjelaskan panjang lebar mengenai pengertian dari mobilitas sosial beserta contohnya. Untuk pertemuan kita kali ini, maka akan kita lanjutkan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari mobilitas sosial itu sendiri. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat itu cenderung mengalami mobilitas sosial yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tetapi ada juga masyarakat yang cenderung sangat sulit sekali mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Anak-anak, pada hari ini Bu Habibah akan melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya mobilitas sosial. Baik, faktor yang pertama yaitu
Faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial diantaranya yaitu faktor struktural. Sekali lagi, faktor struktural. Kalian itu mengenal semua Presiden Republik Indonesia, mulai dari yang pertama yaitu Bapak Soekarno, kemudian yang kedua Bapak Soeharto, kemudian yang ketiga ada Bapak B.J. Habibie, kemudian yang keempat ada Bapak Abdurrahman Wahid, dan yang kelima ada Ibu Megawati. Kemudian yang keenam ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh ada Bapak Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa struktur masyarakat Indonesia sangatlah terbuka. Dari ketujuh tokoh Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan prestasi. Faktor yang menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial berikutnya yaitu faktor individu. Sekali lagi, faktor individu mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, tetapi belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sebagai contoh, ada dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama. Keduanya melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Akan tetapi, hanya ada satu orang saja yang diterima karena dia dianggap memiliki ambisi dan komitmen di dalam hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor individu itu sangatlah menentukan atau sangat yang menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kalian yang mempengaruhi peluang mereka untuk mengalami mobilitas sosial ke atas. Faktor berikutnya yang mendorong terjadinya mobilitas sosial yaitu faktor sosial. Faktor sosial, di mana setiap perjuangan yang diawali dari ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia yang dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, maka ia dapat mencari kedudukannya sendiri ke lapisan yang lebih tinggi. Kalian tentu ingin meningkatkan status sosial. Orang tua kalian juga selalu berpesan supaya kalian lebih giat belajar,
Mereka berharap suatu saat nanti kalian akan lebih berhasil daripada orang tua kalian. Sebagai contoh, coba kalian perhatikan cerita berikut yang menceritakan tentang kesuksesan seorang Mas'ud, di mana Mas'ud ini adalah seorang anak petani yang memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tua dari Mas'ud sendiri tidak mampu menyekolahkan sampai tingkat SMP, tetapi Mas'ud tetap berusaha melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya Mas'ud pergi ke kota bersama teman-temannya, dan di sana dia berjuang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara menjual koran. Dari hasil jual koran tadi, Mas'ud bisa membiayai sekolahnya bahkan sampai berhasil ke perguruan tinggi. Setelah dia lulus, Mas'ud tidak lagi berjualan di pinggir lampu merah, tapi dia membuka kios koran dan majalah. Mas'ud terus mengalami kemajuan sampai akhirnya si Mas'ud tadi mempunyai toko buku yang sangat laris. Akhirnya Mas'ud membuka cabang toko buku yang mempunyai karyawan 200 pekerja. Dari contoh tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Mas'ud yang dulunya anak petani ini telah menjadi pengusaha yang terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud ini tidak terlepas dari usaha yang dia lakukan. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial berikutnya yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita, di mana masyarakat yang kondisi ekonominya baik, mereka akan mudah untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Prioritas mereka hanya pada pemenuhan kebutuhan primer saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Sementara pada masyarakat ekonomi yang kurang baik, prioritas utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan primer. Bentuk lain dari interaksi sosial asosiatif yaitu asimilasi. Sekali lagi, asimilasi adalah salah satu bentuk dari proses sosial asosiatif. Proses sosial di mana dua kelompok masyarakat dengan budaya yang berbeda membaur menjadi satu budaya baru. Dari interaksi kedua kebudayaan yang berbeda tersebut, kebudayaan asli berubah sehingga membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Atau dapat disimpulkan bahwa asimilasi itu adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli hingga membentuk kebudayaan yang baru. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan bersikap toleransi, kemudian bersikap saling menghargai dengan orang lain dan saling menghargai kebudayaan. Contoh asimilasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam penggunaan sendok makan seperti yang ada pada gambar tersebut.
Penggunaan sendok makan adalah sesuatu yang banyak dilakukan oleh masyarakat Eropa. Indonesia sebagai bekas jajahan negara Eropa akhirnya meniru perilaku ini yang dicontoh dalam kehidupan masyarakat kita sampai dengan saat ini. Jadi penggunaan sendok makan itu merupakan perilaku orang-orang Eropa yang akhirnya dicontoh oleh masyarakat Indonesia dan digunakan sampai dengan saat ini. Kemudian contoh dari asimilasi yang lain, misalnya warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya mereka bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Namun dialek yang mereka pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Kemudian contoh asimilasi yang lain misalnya makanan bakso. Kalian semuanya suka ya makanan bakso. Makanan bakso itu adalah makanan yang dibawa oleh orang-orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Jadi itu semuanya adalah contoh dari proses asimilasi. Faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial berikutnya yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Jika pendidikan berkualitas dan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus, serta sangat sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan suasana pendidikan pada zaman penjajahan. Kemudian gambar yang kedua menggambarkan tentang suasana pendidikan pada masa sekarang. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapatkan bangsa Indonesia. Akibatnya, masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Berbeda pada masa sekarang. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia pada masa sekarang? Kalian patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Ada beberapa faktor yang menghambat mobilitas sosial. Sekali lagi, faktor-faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Salah satu di antaranya yaitu kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah terbatas. Selanjutnya yaitu faktor diskriminasi. Diskriminasi merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat mobilitas sosial. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat
masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah orang-orang Eropa. Hal ini yang menyebabkan sulitnya terjadi mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Demikian pembahasan tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong dan faktor-faktor yang menjadi penghambat mobilitas sosial. Semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Sekali lagi Bu Halima mengingatkan bahwa belajar IPS itu tidak semuanya harus dihafalkan, tetapi ada beberapa yang memang kalian harus tahu konsepnya. Apabila kalian sudah tahu konsep, maka kalian akan bisa mendeskripsikan, bisa menjabarkan, bahkan kalian bisa menceritakan dengan bahasa kalian sendiri tanpa harus dihafalkan. Ingat, belajar IPS bersama Bu Habibah membuat IPS menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Habibah mempunyai satu soal berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Ya, coba perhatikan soal hot berikut ini. Carilah buku biografi orang sukses di perpustakaan, sekolah, atau lainnya. Bacalah buku tersebut, kemudian ceritakan kembali secara singkat dengan bahasa kalian sendiri. Siapa orang sukses yang sudah kalian baca? Bagaimana cerita orang sukses tersebut? Kemudian bagaimana orang tersebut untuk sukses? Apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil? Ataukah pernah mengalami kegagalan? Coba kalian ceritakan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Amin. Berdoa selesai. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. MTS Wahidasim Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.